Saya Nisa Rajara dan kita mempresentasikan komplikasi pembangunan, yaitu judulnya interval dalam pembangunan. Oke, kita langsung aja ke materi. Pembangunan sosial pada dasarnya memfokuskan pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu people-centered development, yaitu pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri, terkait dengan pembahasan tentang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam ilmu kesejahteraan sosial dikenal metode intervensi sosial, yaitu perubahan sosial yang terencana. Di level komunitas yang dikenal dengan nama intervensi komunitas, pembangunan merupakan pendekatan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang dikenal dengan istilah pembangunan sosial. Pembangunan sosial ciri utamanya adalah berusaha untuk menyelaraskan antara kebijakan sosial dengan tujuan pembangunan peningkatan ekonomi. Pembangunan sosial berupaya melakukan pendekatan utuh, yaitu makroperspektif yang memfokuskan pada masyarakat, terutama pada perencanaan intervensi dengan suatu pendekatan perubahan yang dinamis. Rencana umum yang sesungguhnya itu menuju ke keselarasan antara intervensi sosial dengan upaya pembangunan ekonomi. Oke, intervensi terbagi menjadi 3, yaitu intervensi legislatif dalam pembangunan Indonesia, 2. Intervensi pusat dalam pembangunan daerah, 3. Intervensi negara maju dalam pembangunan Indonesia. Oke, kita akan bahas intervensi legislatif dalam pembangunan Indonesia dulu ya. Yaitu intervensi legislatif dalam pembangunan Indonesia tercakup dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang sekarang sudah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 dan Nomor 40 Tahun 2006. Sistem perencanaan ini dapat mengkoordinasikan seluruh upaya dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama lembaga legislatif, sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang optimal dalam mewujudkan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengkomodasi seluruh tuntutan pembaharuan sebagai bagian dari gerakan evaluasi. Yang kedua, intervensi pusat dalam pembangunan daerah. Peran pemerintah dalam merangkul pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu wilayah administrasi yang merupakan daerah tingkat 2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Institusi pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif bagi seluruh pihak memiliki peran yang besar dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Lombok. Indikator-indikator yang digunakan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu khususnya pada poin 16 dan 17 mengenai peace, justice, and strong. Institusi dan partnership for all goals menjadi dasar untuk memberikan kesempatan pada masyarakat sipil serta pihak lainnya untuk terlibat dalam pembangunan, baik itu pariwisata, ekonomi, maupun pembangunan sektor lainnya. Intervensi pemerintah dalam pembangunan harus seimbang dengan keterlibatan stakeholder. Oke, yang ketiga yaitu intervensi negara maju dalam pembangunan Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat di negara maju dalam pembangunan Indonesia tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar merupakan yang bersifat komplementer, bukan substitusi ya, dengan pelaku ekonomi lainnya. Ilmu ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan scarcity, yaitu suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat tidak terbatas, namun sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Pada awalnya, konsep ekonomi yang berkembang bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.